Mau tanya Pak Ustadz, bagaimana cara menghancurkan Donald Trump yang melarang umat Islam beribadah di Amerika Serikat? Mantap. Kita umat Islam ini sekarang, jangankan menghancurkan Donald Trump, Donald bebek aja pun tebal. Tengoklah anak-anak kita permainannya apa, tontonannya apa, Amerika semua. Oleh sebab itu maka adanya pernyataan begini, ini menunjukkan kita masih punya izzah jati diri. Ada orang tak peduli lagi. Ada orang tak peduli lagi dengan ini. Biar sajalah. Tapi masih ada orang peduli, alhamdulillah. Bagaimana cara melawan Amerika ini? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, kalau dilawan mereka dengan kekuatan, mereka jauh. Tapi ada kekuatan yang tak bisa mereka kalahkan, yaitu kekuatan ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jaga. Ada seorang berkeyakinan melawan Amerika dengan cara ledakkan kedutaannya, bunuh turis-turisnya. Tapi tak setuju saya dengan ini. Maka kekuasaan akan tumbang sendirinya dengan pengetahuan yang benar. Maka umat ini mesti dididik kembali kepada ajaran Islam. Itulah yang dikatakan oleh Profesor Dr. Ismail Raji Al-Faruqi dari Palestina. Dia orang Palestina. Kata dia, kita tak mungkin menang melawan Barat, tapi kita bisa lawan dengan apa? Ilmu pengetahuan. Anak bapak ibu, ajarkan bahasa Inggris, masukkan sekolah, pakar ekonomi Islam, pakar politik, hebat hukum SHMH, menjadi dokter. Dia yang akan menolong agama Allah nanti. Dia akan ceramah, berbicara tentang proses kehamilan dalam Al-Quran, pakai bahasa Inggris, ditonton orang Amerika. Mereka akan masuk Islam gara-gara ceramah dia. Lebih hebat, lebih dahsyat, ditonton ribuan viewer, 200.000 penonton di YouTube, membuatnya di-like malaikat, di-like manusia. Kenapa? Karena dia membawa ke jalan Islam dengan ilmu pengetahuan. Pendidikan anak-anak kita, dengan itu nanti Donald Trump akan jatuh dengan sendirinya insyaallah. Amin. Ada salah satu pengurus MUI yang menjadi saksi untuk Ahok. Isomuddin sudah dicopot. Jangan takut lagi dengan Isomuddin. Ternyata doktornya tak betul, dia tak doktor. Belum pula berangkat haji lagi. Haji ola ulun, haji ola bersunat bolun. Tak betul. Dan apanya itu yang di Lampung itu pun tidak bertanggung jawab. Kami Sekolah Tinggi Agama Islam Lampung tidak bertanggung jawab atas segala tingkah laku Isomuddin. Pokoknya dia sedang tersudut habis sekarang. Bagaimana cara kita dalam menyiarkan Islam, ilmu-ilmu agama yang kita tahu? Sedangkan banyak di luar sana yang sering ngomong agar kita jangan riya. Ilmu agama jangan di-share agar terhindar dari riya. Yang riya itu yang mana? Ini mesti orang Islam jangan nanti dituduh sikit-sikit riya, sikit-sikit riya. Saudaraku, hari Rabu 1 Rajab, mari kita isi dengan ibadah. Itu tidak riya. Yang riya itu adalah puasa dia nanti hari Rabu, pas buka puasa direkam. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Itu yang riya itu. Kalau ngajak orang enggak apa-apa. Mengingatkan orang, posting ayat, posting hadis, ambil dari kutub tis'ah, satu hari satu hadis, bagus. Tapi menceritakan ibadah, sudahkah anda berzikir hari ini hadisnya, bagus. Tapi ketika dia berzikir, setelah 1000 kan itu zikir, setelah 1000 dipoto. Alhamdulillah sudah 1000 hari ini. Bagi yang suka tolong like and share ya. Jangan. Jadi tidak semuanya riya. Bedakan itu. Apa itu aliran Syiah Pak Ustaz? Beda kita dengan Syiah 5. Kata Syekh Ali Jum'ah. Yang pertama dia menambah rukun iman. Mesti percaya kepada imam yang 12. Sedangkan kita rukun iman kita cuma 6. Sedangkan dia mesti percaya kepada imam yang 12. Siapa yang tak percaya kepada imam 12 kafir. Yang kedua, dia mengatakan Quran itu sudah diotak-atik, diobok-obok oleh Umar, Utsman, Abu Bakar. Maka dia tak percaya Quran yang ini. Kalau memang dia tak percaya, kenapa mereka masih pakai Quran ini? Kata imam dia, sementara Quran yang asli datang, pakai aja yang KW ini dulu. Yang ketiga, kita kalau disebut nama sahabat radhiyallahu anhu, nanti sholat tarawih, Al-Khalifatul Awal Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau dia enggak,
Abu Bakar laknatullah alaih. Itu perbedaan kita. Yang keempat, mereka mengatakan Allah itu bada. Bada yabdu bada. Allah setelah mencipta, dia tak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Sedangkan imam-imam tahu. Imam-imam lebih hebat daripada Allah. Yang keenam, yang kelima, ini yang payah. Ada namanya taqiyah. Taqiyah itu apa? Kalau dia datang ke Pekanbaru, dia ngaku ahlu sunnah. Kamu Syiah ya? Enggak, saya Sunni. Kalau kebetulan banyak orang NU, kamu Muhammadiyah ya? Enggak, saya NU. Saya Sunni. Tapi begitu dia sudah banyak, tapi katanya kamu Syiah. Enggak, saya Susi. Apa itu? Sunni Syi'i. Payah berdebat dengan dia. Kenapa? Dia bunglon. Ketika dihinggap hijau, hijau. Hinggap coklat, coklat. Ini 5 perbedaan kita dengan dia. Cara mengetahui kriteria aliran Syiah gimana Pak Ustaz? Awal-awal pengajiannya tentang cinta ahli bait. Oh Husain, kami mengenang kematianmu ya Husain. Labbaik ya Husain. Orang Islam pun sedih mengenang Sayyidina Husain. Husainnya tak salah. Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Husain. Tapi mereka mencomot nama ini. Lalu ujung-ujungnya nanti adalah mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Karena mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar merampas kekuasaan yang sebetulnya milik Ali. Fitnah kepada Abu Bakar dan Umar. Itu cirinya. Adapun solatnya, sujudnya nanti mesti ada turbah Karbala, yaitu tanah yang dicetak bulat dari Karbala Irak untuk sujud di atas. Kalau tidak ada turbah Karbala, bisa digantikan dengan tisu. Lipat 4, ada letakkan tempat sujud. Nanti kalau ada bapak ibu tengok orang solat meletakkan tisu tempat sujud, itu 2 kemungkinan. Pertama dia Syiah, kedua tentang flu. Jadi tak semua yang meletakkan itu Syiah. Ustaz, apa yang menjadi pedoman dalam meluruskan shaf dalam solat? Qadamun biqadamin, kaki dengan kaki. Mangkibun bimangkibin, bahu dengan bahu. Ini shaf. Ini shaf, ujung sajadah. Maka tumitnya di ujung shaf. Ini shaf, ini sajadah kita kan cantik nih. Ujung tumit di ujung sajadah. Ini ujung sajadah, tumit. Jadi tumitnya yang sama rata. Adapun ujung kakinya tergantung kaki masing-masing. Kalau kakinya panjang ya panjang lah, bukan? Kakinya pendek. Wa kana ahaduna yulziqu. Salah seorang di antara kami menempelkan kakinya dengan kaki sahabatnya. Salah seorang di antara kami, kata Anas bin Malik, menempelkan kakinya. Jadi kalau ada orang yang kakinya ditempel dia nyaman, diam aja. Tapi ketika ditempel dia agak geli-geli sedikit, geser sedikit. Nah, jangan asik mengurus kaki kita. Apakah ujung kaki atau tumit Pak Ustaz? Ujung kaki, tumit. Ini tumit, bukan depan. Tumitnya yang sama rata, tumit belakang. Sebab banyak orang yang tak memperhatikan hal ini. Perhatikanlah sesudah ini. Itu kan ada stiker tuh. Dilarang tidur di masjid. Dilarang tidur di masjid. Dilarang HP berbunyi. Buatkan satu lagi stiker, gambar tumit, luruskan tumit. Ada tuh stikernya, cari cetak. Ada gambar right, wrong. Yang right, tumit rata. Yang wrong, ujung rata, tumit berserak-serak di belakang. Apakah boleh jamaah mengeraskan suara dalam solat sehingga mengganggu orang yang lain? Solat itu bacaannya dibaca hamsah. Hamsah itu diagak-agak dengar telinga. Solat zuhur. Yang mendengar telinga kita, bukan telinga orang. Kalau ada orang solat sampai suara dia didengar orang lain, ada 2 kemungkinan. Pertama dia jahil, yang kedua pokak. Bolehkah melakukan solat fardu kifayah sesudah solat asar? Boleh. Apa dalilnya? Ada sebab. Tidak boleh solat setelah asar, setelah subuh, kalau tak ada sebab. Tapi kalau ada sebab boleh. Habis solat asar, masuk ke masjid. Usolli sunnata tahiyatal masjid. Loh, ini setelah asar tak boleh solat? Boleh, karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Masuk masjid. Solat jenazah apa sebabnya? Ada orang mati. Kalau tak ada orang mati, ada solat jenazah? Ya tak ada. Boleh. Karena orang beranggapan tak ada solat sesudah asar. Maka disegerakanlah fardu kifayah sebelum asar. Bagus, lebih cepat lebih baik. Orang meninggal itu tak usah nunggu asar. Pagi itu gali tanam cepat-cepat. Asri'u lahu, cepat-cepat kuburkan. Begitu kata Nabi.
Apakah Syiah sudah ditetapkan sesat oleh MUI Riau? Fatwa tidak mesti dari MUI provinsi. Sudah keluar fatwanya dari MUI Jawa Timur. Kenapa tidak pusat? Karena pusat berdekatan dengan pemerintah. Maka MUI Jawa Timur sudah mengeluarkan. Maka di mana-mana MUI seluruh Indonesia itu memakai fatwa MUI Jawa Timur. Jadi jangan nanti, ini kan MUI Jawa Timur, tidak berlaku di Riau. MUI Jawa Timur disahkan MUI Pusat, berlaku untuk seluruh Indonesia. Bahkan fatwa yang di Malaysia bisa kita pakai di sini. Jadi tidak mesti MUI Riau untuk mengeluarkan fatwa sesat. Itu kalau dikeluarkan lagi nanti namanya fatwa di atas fatwa. Pak Ustadz, saya mau tanya, dosakah seorang istri rajin sedekah infak tapi suaminya pelit? Yang dia sedekahkan ini duit siapa? Istri bersedekah, iya. Yang disedekahkannya duit siapa? Duit dia sendiri, ya tak apa-apa. Dia kerja, dapat gaji. Atau dia anak orang kaya, punya tanah kau sebut lebar, ya dia bersedekah, tak apa-apa. Tapi kalau dia sedekah pakai duit suaminya, dia tak bisa, dia mesti izin. Suamiku, aku mau bersedekah. Jangan. Ya dia tak usah sedekah. Kalau gitu seumur hidup dia tak bisa bersedekah, Pak Ustaz. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendimu ini sedekah. Apa sedekah tulang sendi? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Banyak-banyak di situ. Subhanallah walhamdulillah. Suaminya nanya, "Kamu ngapain nyanyi dari tadi?" "Aku bersedekah, Bang." "Sedekah apa?" "Suamiku pelit betul, tak keluar duitnya." Ustaz, saya tanya bagaimana kaligrafi yang berisi ayat kursi yang diyakini akan mendatangkan rezeki dan melakukan amal salat. Bagaimana menulis ayat yang diyakini punya keutamaan? Boleh. Dalilnya apa? Perlakuan ulama kalangan salaf. Buka buku 37 masalah populer, mengkaji dalam masalah bid'ah. 70 halaman tentang masalah bid'ah. Apa di antaranya? Kalangan salaf menganjurkan menuliskan ayat Quran, dimasukkan ke dalam air atau membacakan ayat, ditiupkan ke air untuk mendatangkan rahmat, mempermudah orang melahirkan, mengusir hantu setan jembalang tanah, suster ngesot, jin genderuwo dan lain sebagainya. Itu menunjukkan ayat-ayat Quran punya keutamaan. Tapi bukan keutamaan itu datang dari ayat itu. Itu hanya asbab saja, tapi yang datang itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Melakukan amalan salat gaib untuk guru, dianjurkan guru spiritual teman saya. Tak ada amalan solat gaib. Yang ada adalah solat 2 rakaat sebelum berdoa. Dianjurkan solat sunat 2 rakaat sebelum berdoa. Apa itu namanya? Hajat. Kalau ada orang mengatakan tak ada tuh solat hajat, itu solat istikharah. Isinya adalah hajat. Hajatnya mau apa? Hajat supaya anak cepat lahir, anak supaya rajin sekolah, supaya bisa punya anak, supaya bisa menikah, supaya bisa nikah lagi. Mana tahu istrinya meninggal, ibu mau marah aja pula. Untuk apa solat gaib itu Pak? Tak ada solat gaib. Dianjurkan berdoa. Sebelum berdoa itu solat sunat 2 rakaat. Ini saya ceritakan. Nabi bertamu ke rumah orang. Setelah dia bertamu di rumah orang itu, orang itu ngasih dia makan, ngasih dia minum. Selesai dia makan, dia minum, dia pun mau pulang. Sebelum pulang Nabi solat sunat 2 rakaat. Itu solat sunat apa namanya itu? Usolli sunatan 2 rakaat, udah dikasih orang makan gulai enak. Nabi mau mendoakan sahibul bait itu, murahkan rezekinya, panjangkan umurnya. Sebelum berdoa kita dianjurkan salat sunat 2 rakaat. Niatnya apa? Hajat. Hajat yang akan dimohonkan kepada Allah. Jadi bukan salat gaib namanya. Salat sunat 2 rakaat sebelum memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustaz. Kembali kasih. Bahasa Inggrisnya kan gitu. Thank you, welcome. Barakallah, Allah barik fik wa iyyakum. Kalau ada orang menyebut kita barakallahu fik, jawabannya wa iyyakum. Orang kita ini tak menjawab barakallah. Di mana kami bisa mendapatkan buku 37 masalah populer? Keluar dari Arifin Ahmad, jumpa MTQ, belok kiri. Setelah belok kiri nanti jumpa perkantoran Sudirman. Di depan tuh nampak karaoke Rosa. Tapi jangan masuk ke dalam. Masuk terus,
ada toko Tafakuh punya Dr. Mustafa Umar, adalah buku 37 tulis itu. Ustaz, bagaimana cara menghindari fitnah Dajjal? Pertama, hafal 10 ayat awal surat Al-Kahfi. Yang kedua, baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Nanti Allah akan berikan penjaga sehingga selamat dari Dajjal. Yang ketiga, sebelum salam baca doa. Fil alamina innaka hamidum majid. Cukup. Tapi kalau mau ditambah bagus. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sebelum salam, ini dia. Minta perlindungan pada Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu kata Nabi SAW. Ustaz, saya mau bertanya tentang maksud surat ayat Maryam ayat 10 surat Maryam. Zakaria berkata, berilah aku suatu tanda. Dia berfirman, tanda bagimu ialah kamu tidak bercakap-cakap dengan manusia 3 malam, padahal kamu sehat. Apa maksudnya tidak dapat berbicara? Maksudnya adalah dia bernazar puasa. Lan ukallimal yauma, aku tidak akan berbicara kepada manusia. Padahal dia dalam keadaan diberikan Allah Ta'ala ilham. Kita kalau sholat istikharah, ada satu-satu tanda diberikan ilham ke dalam hati. Tidak wahyu, karena wahyu itu hanya ke dalam pada Nabi. Tapi diberikan Allah kepada kita satu kecondongan hati untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Hati yang bersih, terjalin ilham ke dalamnya, connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berat saja dia ingin bicara selama 3 hari lamanya. Salasal layalin sawiyah. Ini tentang masalah tidak berbicara. Saya sudah lama menikah tapi belum dikaruniai anak. Ketika saya baca arti surat Maryam, apakah itu salah satu cara untuk berdoa? Syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh diamalkan kalau disetujui Nabi Muhammad. Nih, puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud itu syariat untuk Nabi Daud. Berpuasa sehari, makan sehari, puasa sehari, makan sehari. Hanya boleh dilaksanakan karena Nabi setuju. Kenapa kamu puasa Nabi Daud? Karena Nabi setuju. Mana buktinya Nabi setuju? Ahabbus siyam ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling disukai Allah, puasa Nabi Daud. Tapi orang puasa bicara, duduk di sebelah saya, orang puasa bicara. Ketika datang orang ngomong sama dia, diambilnya kertas. Ini tak betul. Karena ini bukan syariat Nabi Muhammad SAW. Kita tidak disuruh puasa bicara. Makanya di bulan Ramadan kita tetap bicara. Tapi bicaranya yang baik-baik. Kalau bicaranya kotor, manlam. Siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, kata-kata dusta bohong, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak akan berikan balasan. Dia tinggalkan makan, dia tinggalkan minum, tapi tak ditinggalkannya bicara kotor. Kalau ada orang Islam puasa bicara, maka tidak sesuai ajaran Nabi Muhammad. Man ahdatsa fi amrina hadza, siapa yang membuat suatu ibadah tak ada dalilnya sama sekali, fa huwa raddun, maka dia mardud, tak diterima. Ibu, bapak ingin suatu hajat, maka dengan cara yang syar'i. Apa itu? Bernazar. Kalau nanti aku punya anak, aku akan bersedekah ke fakir miskin. Seperti nazarnya Hannah, ibunya Maryam. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni. Aku bernazar kepada engkau ya Allah, kalau aku punya anak nanti muharrara, aku ingin dia menjadi pelayan Baitul Maqdis. Bernazar boleh. Bahkan dalam kitab-kitab fikih ada namanya babun nuzur wal aiman, bab nazar dan sumpah. Karena kafarat nazar sama dengan kafarat sumpah. Saya ingin bertanya di luar tema kajian. Bagaimana saya mengenali orang akan menjadi pendamping hidup saya? Hanya bertemu beberapa kali dan saya tak mengenal siapa teman dekatnya. Saya ingin pernikahan yang barokah tanpa didahului oleh aktivitas pacaran.
Nabi Musa dengan anak Syuaib ketemunya cuman dari sumur ke rumah. Kira-kira dari sumur ke rumah berapa jauh tuh? Kata anak Syuaib, "Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin." Hai ayah, kalau engkau mau mencari pekerja untuk pengembala kambing, carilah orangnya kuat dan amanah. Kata Syuaib, "Mana orangnya?" Inilah orangnya Musa. Kok tahu kamu dia kuat? Tadi ya, waktu kami ngantri mau ngambil air di sumur, didorongnya batu. Padahal batu itu sudah didorong 30 orang tak bisa, tapi dia bisa. Dari mana kamu tahu dia amanah? Tadi waktu kami jalan dari sumur mau ke rumah, kami di depan, dia di belakang. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Nampak lekuk tubuh kami, dia suruh kami ke belakang, dia yang ke depan. Dia amanah, tak mau menengok tubuh kami. Begitu orang zaman dulu, bertiup angin baru nampak tubuhnya. Sekarang tak bertiup pun nampak. Jadi tak perlu kenalan lama-lama. Pacaran itu bohong. 2 tahun pacaran, tipu saja semua. Bohong. Sikit aja terpeleset. Kenapa Adinda? Begitu dah punya anak, mana mata kau tadi? Saya ingin bertanya bagaimana menghadapi mertua yang tidak peduli dengan anak dan menantunya. Mertua saya hanya peduli dengan dirinya saja. Dan terkadang tidak adil dengan anaknya, suami saya, dan adik-adiknya. Mohon Pak Ustaz, tengok dulu umurnya. Kalau umurnya 60 ke bawah, dia masih bisa diajar. Tapi kalau 70, 80, tunggu-tunggu aja lah. Orang tua itu macam Quran buruk. Dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Mau dibaca tak terbaca lagi, lobang-lobang sudah banyak dimakan rayap. Mau dibuang berdosa. Jadi gimana? Tunggu aja, lama-lama hilang sendiri. Penganut Syiah, bagaimana cara kita mengenali dia itu penganut Syiah? Sedangkan mereka sedang bertaqiyah. Lama-lama ketahuan. Nanti dia sikit-sikit ikut 2, 3, 4 kali mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Dia tengok jamaah ini sudah mulai kuat, dia mulai, Abu Bakar itu sebenarnya merampas kekuasaan Ali. Ini udah Syiah nih. Atau dari cara sholatnya, tepuk. Setiap gerakan angkat tangan, angkat. Mau ruku, angkat. Mau sujud, angkat. Angkat dari sujud, angkat. Dan tak pakai salam, pukul-pukul. Tangan lepas ke bawah. Tapi tak semua yang tangan lepas ke bawah itu Syiah. Karena Maliki tangannya lepas juga ke bawah. Ini nanti ketahuan. Allah bukakan. Makanya kita doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Tunjukkan pada kami yang hak, beri kami kekuatan mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Berikan kami kekuatan supaya menjauhi yang batil ya Allah. Ini salah satu usaha kita kaji siang ini, aliran sesat. Selanjutnya di luar tema, Ustaz, bagaimana saya mengenal calon suami sedangkan saya dan dia tidak memiliki perantara yang bisa menjadi mediator saling mengenal. Saya juga tak ingin terjebak dalam pacaran. Banyak anak-anak perempuan sekarang tak mau pacaran. Masya Allah. Mudah-mudahan kalian bertemu dengan laki-laki yang juga tak mau pacaran. Kalaupun punya, dia sudah tobat nasuha. Yang pertama, kita mesti meyakini bahwa hidup ini ada yang mengatur. Nih, apa kata Soekarno? Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Tuhan mempertemukan kita. So sweet. Jadi banyak orang sekarang merasa dia mengatur hidup dia. Dia lupa ada Al-Mudabbir. Salah satu Asmaul Husna Al-Mudabbir. Dia yang maha mengatur. Maka kita mesti minta kepada dia yang maha mengatur. Berapa banyak pertemuan yang di skenario tak berhasil bertemu. Tapi berapa banyak. Ibu dulu ketemu dengan bapak ni gimana ceritanya? Tak sengaja Pak Ustaz. Aku pun tak mau ketemu dia. Nah, oleh sebab itu maka, tapi jangan pula gara-gara ini lalu tak mau berusaha. Kamu gimana? Apa usaha untuk ketemu? Udahlah, aku serahkan aja sama Allah. Itu pun tak betul. Maka ada seimbang antara usaha dan doa. Ada ustaz, ada murabbi, ada kawan, ada sahabat. Tanya sifat-sifatnya, tanya kawannya. Nah, itu. Tapi insya Allah kalau dijaga, jangan sampai terjebak pada pergaulan bebas yang sekarang. Banyak berdoa, minta tolong kepada Allah. Allah tak akan sia-siakan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tak akan sia-siakan orang yang berbuat baik. Ajaban.
Orang beriman itu menakjubkan. In asabathu sarra, kalau datang yang menyenangkan hatinya, syakar, dia bersyukur. Kana khairan lahu, baik bagi dia. In asabathu dharra, kalau datang yang tak menyenangkan hatinya, sabar, dia bersabar. Kana khairan lahu. Buruk dan baik tak ada beda di mata orang beriman. Baik syukur, tak baik sabar. Dua-dua dapat pahala. Apakah berhukum kepada selain hukum Allah bisa kafir? Wa man lam yakum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah kafir. Wa man lam yakum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Siapa yang berhukum tidak dengan hukum Allah zalim. Wa man lam yakum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Siapa yang berhukum tidak dengan hukum Allah fasik. Kalau gitu Ustaz Somad kafir, fasik, zalim lah. Saya tidak kafir, tidak fasik, tidak zalim. Kenapa? Karena saya tak punya kekuasaan, tapi saya menyampaikannya. Sampaikan sesuai dengan kemampuan kita. Bapak Ibu sekolahkan anak sekolah Islami, SDIT, SMPIT, SMIT, Islamic Boarding School, pondok pesantren, supaya dia mengenal hukum-hukum Allah. Mungkin tak sekarang diterapkannya, tapi di masa akan datang tetap ada harapan bahwa dia akan menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Apakah habis sholat fardu harus pindah tempat untuk sholat sunat? Tidak. Tadi Ustaz pindah tempat, tak pindah. Bagaimana dengan kawan saya yang pindah? Dia ingin mencari tempat barokah, keberkahan dalam masjid, karena tempat-tempat itu akan menjadi saksi nanti. Tapi andai dia tak pindah pun, tidak berarti malaikat tak mencatat, tetap ada saksi. Tapi baik pindah, andai tak pindah pun tidak mengapa. Karena ini bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, hanya dianjurkan saja. Baik. Bagaimana orang meninggalkan anak istri untuk agama, Pak Ustaz? Ada batasannya. Ingat tak bunyi sirat ta'liq? Jika saya meninggalkan 3 bulan lamanya berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu dia datang ke pengadilan agama membayar iwat 10.000. Nah, jadi di situ ada aturannya. Setelah direnung-renung ulama, berapa lama perempuan itu tahan? 3 bulan, tak ada nafkah zahir batin. Setelah itu perempuan istikharah. Aku mengadu atau aku bersabar. Kalau engkau sabar, tunggulah. Kalau kau tak sabar, mengadulah. Di mana kantornya Pak Ustaz? Ini saya tunjukkan lagi. Keluar dari Arifin Ahmad, masuk Sudirman. Setelah lewat Karaoke Rosa tadi, putar ke kanan. Nanti ada kantor PGRI. Belok kiri, itu ada kantor agama. Terus Parit Indah, ada kantor pengadilan agama. Nah, situlah. Nah, Pak Ustaz, mohon dijawab. Iyalah, dari tadi jawab aja sudah. Apa boleh politik dibawa ke masjid? Boleh politik dibawa ke masjid. Saya setiap Ramadan menyusun 30 malam. Malam pertama saya bicara ini, malam kedua bicara ini, malam ketiga bicara ini, malam keempat bicara ini. Maka saya buat di situ 1 malam politik Islam. Kalau saya sampai di masjid itu saya tanya pengurus, judulnya sudah ditetapkan? Belum, pakai judul saya. Politik Islam. Karena kalau politik tidak dibicarakan di masjid, di mana orang tahu? Orang kafir sudah bicara nama. Mereka katakan coblos nomor ini, coblos orang ini. Orang Islam masih lagi mengharamkan politik. Yang tak boleh itu adalah kalau masjid dijadikan ajang untuk kampanye, akhirnya tiap partai. Kalau nanti Masjid Al-Kausar jadi kampanye, ini tiang masjid bisa 4 warnanya. Datang calon PDIP dicatnya merah. Datang calon Nasdem dicatnya biru. Datang calon dicatnya itu yang tak boleh. Bahwa dia menjelaskan orang Islam harus berpolitik. Kalau tidak berpolitik, nanti orang Islam akan dipolitiki orang lain. Politik haram, politik najis, politik jahat, politikus isinya tikus. Akhirnya orang Islam meninggalkan politik. Siapa mengambil politik? Ahok. Ada yang mau caleg jadi Riau 1, kampanye terselubung di masjid. Apa boleh? Saya tengok dulu bunyinya. Kasih rekamannya ke saya, tengok bunyi. Kalau dia di dalam itu bercerita, Bapak Ibu sekalian, zakat di Provinsi Riau ini tidak akan naik kalau tidak dengan politik. Betul yang dia cakapkan itu? Mana contohnya? Siap. Zakat 12 kabupaten di Riau yang berhasil 10 miliar 2016 itu siap. Kenapa? Dengan politik tanda tangan. Ustadz berceramah, bayarlah zakat. Semua jamaah. Tapi dengan kekuasaan, segenggam kekuasaan di tangan pakai menolong Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jadi nanti jamaah rekam bunyi orasinya, kirim MP3-nya ke saya, nanti kita dengar. Mana batasan-batasan bicara. Tapi kalau dia hanya cerita tentang diri dia, saya ini, nah, itu tak betul tuh. Tapi kalau dia bercerita, nanti umat itu yang akan memilih layak atau tak layak. Besok Senin tanggal 27 saya lihat ada jadwal Ustadz di Jalan Ronggo Warsito. Di Masjid Nana tuh Pak Ustadz. Nah, ini saya tunjukkan lagi. Dari Arifin Ahmad, terus Sudirman, nanti sampai flyover sebelum Ar-Rahman, belok ke kanan, masuk Patimura. Selesai Patimura, terus setelah sekolah polisi, belok ke kiri, jumpa lampu merah Ronggo Warsito, belok ke kanan. Sebelum rumah sakit Lancang Kuning, ada masjid putih sebelah kiri. Di depan rumah dinas Pak Ayat Cahyadi. Berhentilah situ. Tempat parkirnya carilah sendiri. Tak pula saya tunjukkan juga lagi. Acara kita ini sampai jam berapa? Oh, jadi saya jawab dan ini sampai terakhir. Tadi Ustaz berkata bahwa orang yang tidak mempercayai hadis termasuk orang sesat. Yang saya tanyakan, bagaimana caranya menghadapi orang yang seperti itu? Kalau punya ilmu, ajak dia berdebat. Kalau tak punya ilmu, laporkan dia ke Komisi Fatwa. Nanti Komisi Fatwa memanggil dia. Habis itu dia hanya bisa dinasehati. Karena kita tidak macam Umar bin Khattab. Kalau pada masa Umar bin Khattab dicabut pedang. Tanya, ente tak percaya sama hadis? Enggak, tobat 3 hari. Panggil dia hari ini, hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Rabu pagi tanya, percaya enggak? Enggak. Kita sekarang tak ada hukum pancung. Kenapa? Karena hukum pancung itu katanya bertentangan dengan human right, hak asasi manusia. Maka kita hanya bisa nasihati dia. Janganlah kau begini, janganlah kau begini, janganlah kau begini. Titik. Lebih daripada itu kita tak punya kuasa. Bagaimana hukumnya orang yang beriman ketika sedang kita sholat sunnah? Kita sedang sholat, datang orang menepuk bahu kita. Kita sedang sholat tahiyatul masjid, Allahu Akbar. Di masjid mau musafir keluar kota, datang orang menepuk bahu kita, maka kita kuatkan takbir kita. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Salat kita sah, salat dia pun sah berjamaah menurut mazhab Syafi'i saja. Hanafi, Maliki, Hambali tak ada istilah tepuk bahu. Saya 2 tahun tinggal di Maroko, tak ada orang Maroko pernah nepuk bahu saya. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i sah. Walaupun bapak tidak berkeyakinan solat tentang ini, bapak tetap kuatkan takbir supaya dia bisa ikut di belakang. Karena kalau bapak takbirnya tak kuat, nanti gimana dia mau bangkit dari sujud? Takkan diintipnya ke belakang. Kalau kita tak sepemahaman dengan dia, jangan pula tak kasih dia, ditepuknya bahu. Kuatkan saja takbir. Bagaimana hukumnya orang perempuan memakai nama suaminya di belakang namanya? Ud'uhum li'abaihim. Panggillah mereka menurut nama bapak mereka. Huwa aqsatu indallah. Itu lebih mendekati keadilan dalam pandangan Allah. Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid anak Muhammad, Zaid anak Muhammad. Turun ayat. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad bukan bapak kamu, walakin Rasulullah. Dia adalah Rasulullah. Marah Allah karena panggil Zaid anak Muhammad. Panggil nama bapak aslinya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah. Jangan pakai nama ayah angkat, jangan pakai nama suami. Iya kalau suaminya panjang umur. Kalau mati, nikah sekali lagi, ganti lagi. Nikah lagi, ganti lagi. 3 suami, 3 kali ganti. Ada apa hukumnya membaca niat wuduk di dalam kamar mandi yang ada WC? Tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu rab'al hadasil asghari listibahati sholati fardu alayya lillahi ta'ala. Nabi tidak menjawab salam ketika dalam WC. Assalamualaikum. 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 3 kali salam. Diam. Setelah keluar baru Nabi nyambut salam. Waalaikumsalam. Nabi punya cincin tulisannya Muhammad Rasulullah, 3 baris, Muhammad Rasulullah. Kalau dia mau masuk kamar mandi dicopot, mau masuk WC copot, tinggalkan. Bapak, ibu jangan buat cincin tulis Muhammad Rasulullah. Nanti copot, tinggalkan, balik, tak ada lagi.
Tak boleh menyebut. Dalam hati saja boleh. Apakah kita niat solat sunat syuruk atau niat solat sunat duha? Usolli sunnatal isyraq. Nama waktunya syuruk. Nama solatnya isyraq. Syaratnya 3. Pertama, solat subuh berjamaah. Man shallal ghadata fi jama'atin. Siapa yang solat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Terbit matahari sekarang 6.18. Sampai setinggi tombak setan mengikuti matahari. Ini matahari terbit, ini permukaan bumi, terbit matahari, datang setan. Ini lambang setan, metal. Matahari terbit, datang setan. Selama berapa lama? Setinggi tombak. Setelah diukur menurut ilmu astronomi 12 menit. Maka lewatkan 12 menit. 6.18 tambah 6 tambah 12 sama dengan 6.30. 6.30 baru setan pergi. Barulah solat sunat isyraq. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau cukup 3 syarat. Solat subuh berjamaah di masjid, berzikirnya di masjid, solat isyraq 2 rakaat. Tapi kalau tidak cukup syarat, solatnya duha. Itu beda duha sama isyraq. Waktunya sama, tapi solatnya beda karena beda syarat. Tadi solatnya berjamaah enggak? Enggak. Jam 6.30 mau berangkat ke kantor. Kantornya di Pelalawan. Solat apa? Solat duha, bukan solat isyraq. Apakah kata niat solat syuruk atau niat solat sunat duha? Kalau cukup syarat isyraq, kalau tak cukup syarat duha. Ditanya 2 kali, ragu pula saya jawab. Sebagai seorang remaja yang rentan terhadap aliran sesat, apa yang harus saya lakukan jika saya bertemu dengan orang yang sedang menyebarkan aliran sesat? Bagaimana caranya? Saya seorang remaja menemukan seorang beraliran sesat, nomor HP-nya, nama lengkapnya. Dengan ini saya laporkan ke Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau atau yang kabupaten kota di depan Masjid Ar-Rahman, langsung ke Ustadz Sekum MUI Kota, Ustadz Hashim, atau langsung ke Ustadz Sekum Ustadz Domo, Zul Husni Domo Provinsi. Nanti beliau akan menurunkan ke ketua komisi akan bersidang, orang ini akan dipanggil. Kalau dia berhenti, tak berhenti, maka dia masuk dalam diajukan gugatan ke kejaksaan dan ke Polda. Begitu prosedur penanganan orang sesat dalam negara Republik Indonesia. Bagaimana menyikapi kondisi pemerintah yang pada hari korupsi berjamaah nih Pak Ustaz? Kemana mau mengadu? Mengadu ke polisi? Mengadu ke kejaksaan? Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal fasad. Jauhkan negeri ini dari riba, dari narkoba, dari zina. Ibu-ibu, gimana cara ibu? Saya kan perempuan, ibu rumah tangga. Anak itu dinasihati, duduk. Anakku 9 bulan 10 hari kau kekandung, aku tak ingin mengandung calon koruptor. Kalau tak bisa mengatasi yang masa lalu, paling tidak ibu sudah mengatasi yang akan datang. Ceramah Ustaz boleh jadi tak masuk ke telinganya, tapi anak-anak itu mendengar. Ibu sudah menyelamatkan generasi Riau 20 tahun yang akan datang. Dengan apa? Semua mengatakan itu. Anakku, kau kususukan 2 tahun, ku kandung 9 bulan 10 hari, aku meregang nyawa melahirkanmu nak. Aku tak ingin mengandung penghuni neraka. Masuk itu ke kepalanya, sampai mati dia ingat. Ibu tulis di kertas. Wasiat terakhir, aku tak ingin mengandung koruptor. Itu akan dia bingkai, dibuatnya di ruang tamu. Aku tak ingin mengandung koruptor. Luar biasa cara menyelamatkan. Terlalu banyak yang sudah mencaci maki masa lalu, sehingga lupa dia menghidupkan lilin untuk masa depan. Ini penting. Kami aktivis mahasiswa selalu menyampaikan dan mengingatkan pemerintah. Tapi kadang masyarakat berpikiran negatif dengan mahasiswa. Bagaimana pendapat Ustaz? Masyarakat yang berpikiran negatif itu terlalu banyak makan haram, sehingga isi kepalanya itu haram. Nasiyatin, ubun-ubun, kazibatin, pembohong, khati'ah, penipu. Kalau saya pribadi sebagai dosen, bangga saya menengok mahasiswa dengan tanda kutip, jangan pula yang merusak, anarkis. Mereka inilah yang menyuarakan.
Mahasiswa bebas bersuara, berkreasi, tapi tetap dengan ada koridor-koridor agama. Jangan mudah dibayar karena kepentingan. Jelaskan tentang Wahabi Pak Ustadz. Wahabi ini panjang ceritanya. Baca sajalah buku saya 37 masalah populer, masalah yang ke-36, ke-37 Syiah, ke-36 Wahabi. Jelas sejelas-jelasnya situ. Boleh difotokopi, bagi ke kawan-kawan. Kalau mau di-share dalam bentuk PDF, ambil yang Wahabi Syiah, pendek itu. 36, 37, share Twitter, BBM, WhatsApp, bagus. Adakah cara atau doa khusus untuk terhindar dari aliran sesat? Ya. Minta, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam agama supaya jangan masuk aliran sesat. Karena banyak yang kita punya memperdalam ilmu agama namun awam akan pengetahuan. Ngaji. Tidak ada alasan orang Riau ikut aliran sesat. Tafsir ada Dr. Mustafa Umar, fikih ada Dr. Mawardi Muhammad Saleh, filsafat ada Dr. Saidul Amin. Lengkap semuanya. Di An-Nur subuh, tak bisa subuh. Di Ar-Rahman ada zuhur. Anda bertanya, mufti menjawab. 2 hari, Senin Selasa. Dr. Mawardi Muhammad Saleh 13 tahun di Madinah, S1, S2, S3. Kalau udah 13 tahun di Madinah, mengigaunya pun bahasa Arab. Orang Riau tuh. Apakah MLM itu halal atau haram? Tengok dulu. Salah satu cirinya adalah modal awalnya balik apa tidak. Bila Anda menyetorkan uang 300.000, Anda berhasil mengajak 30 orang, maka akan menjadi 30 juta. Berhasil mengajak 300 orang, akan menjadi 3 miliar. Berhasil mengajak 3.000 orang, akan menjadi 3 triliun. Anda sudah punya pesawat pribadi. Orang tadi pun langsung sudah merasa duduk di atas pesawat pribadi. Dia lupa duit 300.000-nya hilang. Duit itulah yang diputar. Salah satu cirinya, balik atau tidak. Kalau balik, ada kemungkinan boleh. Tak balik, hilang. Duit Anda sedang diputar. Apa bedanya dengan Pandawa dan Dimas Kanjeng? Bagaimana cara kita menanggapi cara solat yang berbeda-beda? Selama masih tidak keluar 4 mazhab, maka tidak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Syafi'i, Hanafi, Hambali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maliki. Selama tak keluar. Masalah ngangkat tangan, sebahu. Allahu Akbar. Ada hadisnya, setelinga. Allah. Buka www.youtube.com, tulis di situ Somad Solat, enter. Lengkap video. Bedah buku 77 tanya jawab solat. Tulisannya dalam buku, download gratis 180 halaman, 77 tanya jawab solat. Mana yang solat menurut 4 mazhab? Ada pula Ustadz Khairi, Ustadz Khairi spesialis solat-solat 4 mazhab di Masjid Al-Falah, di Masjid An-Nur. Tidak ada halangan orang Pekanbaru untuk tidak tahu tentang masalah ibadah. Pengajian merata-rata masjid. Bagaimana cara membangkitkan semangat remaja, anak muda untuk bisa meramaikan masjid Pak Ustadz? Inilah contoh anak muda. Libatkan mereka dalam kepanitiaan. Nanti buatkan acara khusus untuk mereka. Buat Sabtu mereka sekolah, Ahad. Hari Ahad pagi, subuh berjamaah, ngaji, sarapan pagi, main futsal. Anak-anak muda semua. Buatkan. Penyelenggaraan jenazah anak-anak muda. Jangan menyelenggara jenazah orang tua. Karena sesama tua pun tak lama juga lagi mati. Maka anak-anak muda itu. Karena kalau kita mati, yang mandikan kita itu yang paling baik anak kita. Modal penyelenggaraan jenazah tidak banyak. Banyak Pak Ustaz, beli bonekanya berapa? Tidak pakai boneka. Anak itu aja mandikan satu. Izin sama bapaknya, Pak, saya mandikan anak Pak. Mandikanlah, memang malas itu mandikan. InsyaAllah banyak orang tak melibatkan remaja. Masjid Al-Kausar sudah baik, langkah, tapi majukan terus. Hari Sabtu malam Ahad di An-Nur ada pula khusus anak muda. Apa nama kajiannya? Saturday Night. Saturday Night. Kalau disebut mau kemana? Pengajian kampungan. Kamu mau kemana? Saturday Night. Mantap. Orang kita ini kan suka pakai Inggris. Tadi sarapan pagi pakai apa? Ayam goreng. Kampungan. Kau pakai apa? Fried chicken. Padahal kualinya sama. Itu juga. Minyak jelantah juga. Bagaimana cara kita menanggapi dengan adanya golongan-golongan Islam tersebar dari golongan? Sudah dibuatkan aturannya, rule of the game, ADART.
melanggar yang 10 sesat. Tidak melanggar yang 10 tidak sesat. Hizbut Tahrir, Perti, Muhammadiyah, Salafi, Dualapi. Apalagi namanya? Tidak peduli namanya apa, pendirinya apa, negaranya mana. Yang penting tidak melanggar yang 10, maka dia masih Ahlussunnah wal Jamaah. Tak boleh kita sesat-sesatkan dia. Jadi jangan ikut-ikut isu. Inilah gunanya dibuatkan MUI menjadi acuan supaya orang jangan kelahi. Kalau sesama orang di masjid kelahi, yang ketawa siapa? Yang tak ke masjid. Sesama di masjid bertinju, siapa yang ketawa? Yang di luar masjid. Allah Pak, orang bertinju. Di mana bertinju? Di masjid. Alhamdulillah wa anda ke masjid. Apa hukumnya jika kita sholat terkena najis tak sengaja? Sahkah? Allahu Akbar. Sholat di bawah Hotel Hilton karena penuh Masjidil Haram. Allahu Akbar. Tak ciri burung merpati dari atas. Itu kan tak sengaja kita. Kita tak sengaja. Merpati itu yang sengaja. Kamu kenapa tak berhenti sholat? Saya tak sengaja Pak Ustaz. Maka batal. Karena bernajis. Maka dia sudah kena najis. Maka dia hentikan sholatnya. Kalau gitu dia tak dapat pahala jamaah. Dapat. Sholat dia lagi sekali lagi. Tapi dia tetap dapat. Innamal a'malu binniyat. Nah sekarang kasus yang kedua. Dia sholat. Tiba-tiba datang anak kecil. Entah anak siapa di belakang. Tangannya kena tai. Disapukannya belakang. Dia tak tahu. Setelah selesai salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tengok orang di belakang senyum semua. Tengok rupa. Astagfirullah. Maka dia ulang salatnya. Nama salatnya i'adah. Salat itu terbagi 3. Pertama salat adaan. Kedua i'adatan. Ketiga qadaan. Ini i'adah. Diulang balik salat karena pakaiannya bernajis. Ustaz, berdosakah jika meminta diruqyah dengan sengaja? Tidak. Tapi katanya tidak akan masuk surga, tidak dihisab. Itu salah satu sifatnya la yastarqun, tidak minta ruqyah. Bagaimana kalau dia minta ruqyah? Yang dimaksud minta ruqyah di situ 3. Pertama, minta ruqyah syirkiyah, karena dalam ruqyahnya ada berbau-bau syirik. Yang kedua, dia meyakini ruqyah itu yang menyembuhkan dia. Itu yang tak boleh. Kalau yang meyakini menyembuhkannya Allah, maka tidak apa-apa. Yang ketiga, dia meyakini bahwa yang menyembuhkan itu orang yang meruqyah, roqi namanya. Maka tidak, ini hanya wasilah saja. Maka tidak apa-apa. Karena sahabat pun ada yang minta diruqyah dan Nabi tidak melarang mereka untuk saling meruqyah dan Nabi menyuruh sahabat meruqyah. Bagaimana sikap kita jika orang memiliki pandangan negatif terhadap manhaj yang kita ikuti, seperti manhaj salafi? Padahal kita tahu bahwa salafi bukan aliran sesat. Bagaimana agar sesama umat Islam dapat menghargai hal tersebut? Salafi ini tak sama semuanya. Saya punya kawan salafi garis lunak. Kalau NU ada NU garis lurus. Salafi ini ada yang garis lunak. Macam mana lunaknya, Bro? Macam agar-agar. Kami tetap akrab, sering share. Bahkan buku saya dia yang nyuruh beli. Ustaz Abdullah Hadrami dari Malang. Itu salafi, murid langsung dari Syekh Ibn Utsaimin. Apa kata dia? Bila anda ingin keluar dari kotak kecil, bacalah buku 37 masalah populer ditulis oleh Ustaz Abdul Somad dari Riau. Dikirim sama kawan ke WA. Saya terkejut. Siapa yang nulis nih? Ustaz Abdullah Hadrami di FB-nya. Oh, saya tak ada kontak dengan dia. Jadi tak semuanya keras. Tapi yang keras-keras tak tentu arah itu banyak juga. Saya pun habis juga dibantai murid-muridnya. Maka FB saya berhenti. FB yang sekarang itu fanpage. FB saya mati sudah lama, habis dihajar mereka. Ini apa isinya nih? Ini nampaknya dari orang-orang ahli kebatinan. Dia mau menguji. Ustaz Tullah Putri nak makrifat. Cuba dulu sekali. Ciri-ciri Syiah yang nampak macam mana Pak Ustaz? Sudah saya jawab. Bagaimana cara menghindari ajaran mereka Pak Ustaz? Perkuat keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alaikum bil Jamaah. Karena serigala hanya menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Jangan pisahkan diri dari jamaah. Alaikum bil Jamaah. Ustaz, saya ingin bertanya, jika Bapak bertemu dengan orang yang menyebarkan aliran sesat, apa yang akan Bapak lakukan? Dan jika itu harus ditindaklanjuti, siapa yang memiliki hak dan menangani?
Proses pertama, buat laporan ke Sekum MUI. Sekum MUI akan memanggil bersidang komisi fatwa. Komisi fatwa akan mengeluarkan rekomendasi ke Kejaksaan dan Polda. Kalau dia berubah berhenti, cukup sampai di situ. Namanya penanganan MUI. Kalau tidak, akan dilanjutkan kepada pasal penistaan agama. Begitulah proses-prosesnya. Jilbab itu wajib. Tapi kita lihat ada orang ulama besar Quraisy Shihab anaknya tak pakai jilbab. Apa dia ini orangnya sesat, Pak Ustaz? Saya tidak membaca buku, tidak melihat di TV, tapi saya menengok langsung selama 3 tahun. Beliau jadi duta besar tahun 1999, saya masih kuliah. Menengok langsung, istrinya tak pakai jilbab, anak-anak perempuannya pun tak pakai jilbab. Dia menafsirkan ayat itu semau sesuai kehendak dia saja. Oh, kalau begitu sesatlah dia, Pak Ustaz. Dalam kasus ini dia keluar dari jumhur mayoritas ulama. Dalam kasus ini, karena kata Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir, lebih 60 mazhab ijma' sepakat bahwa hijab itu wajib. Namanya hijab, penutup aurat ini. Sedangkan jilbab itu adalah kain panjang yang menutup dari kepala sampai ujung kaki. Itu namanya jilbab. Adapun kain penutup rambut itu bukan jilbab. Itu namanya kain pendek penutup rambut, namanya khimar. Pakai kha, khimar. Maka dalam satu kasus ini dia keluar dari mayoritas ulama. Begitu cara menyikapinya. Penafsiran keluar dari mayoritas ulama. Ustaz, dalam hidup ini kita mengikuti mazhab. Apakah kita pilih mazhab yang paling mudah atau yang paling ringan? Saya sampai sekarang ikut mazhab Syafi'i. Tidak yang paling mudah, tak yang paling ringan. Itu yang saya yakini, itu yang saya amalkan. Walaupun saya belajar 2 tahun di kampung mazhab Maliki, tapi saya tetap pakai mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Maliki, kalau bersentuhan dengan istri tak batal, kalau tak bersyahwat. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i, bersyahwat tak bersyahwat batal. Maka saya tetap ulang wuduk saya. Jadi tidak pilih mudah-mudahnya. Nanti tentang wuduk dia pilih Maliki. Pas tentang solat dia pilih Syafi'i. Pas tentang nikah dia pilih Hanafi. Ini namanya tatabu' rukhas. Tatabu' rukhas tak boleh, haram. Karena mencari mudah-mudahnya saja. Mazhab comot-comot namanya. Comot sini, ambil sini. Apakah aliran yang sesat sudah menyebar di Pekanbaru? Di mana tempatnya? Aliran sesat tak bertempat. Karena kalau dia bertempat langsunglah ditangkap orang. Tak bertempat, dia rumah ke rumah, bergerilya di bawah tanah. Maka yang penting ini, masyarakat kita yang sudah mengaji, pertama menyadarkan diri kalau sempat terikut-ikut. Yang kedua, kalau ada anggota keluarga, kita cepat antisipasi. Itu tujuannya kita kaji. Proses pengaduannya ke MUI sudah saya sampaikan caranya. Betulkah hari kiamat tak sampai 50 tahun lagi, Pak Ustaz? Sebab ada hadis mengatakan umur umat Nabi 1500 tahun. Bedakan antara hadis Nabi dengan ijtihad ulama terhadap hadis Nabi. Adapun yang mengatakan 1500 bukan hadis Nabi, tapi orang berijtihad terhadap hadis Nabi. Itu pendapat orang, bisa benar, bisa salah. Tapi saya kembali kepada Quran. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang hari kiamat. Qul, katakan, la ya'lamuha illahu, yang tahu hanya Allah saja. Balik kepada ayat Al-Quran. Kita tidak disuruh nyari-nyari kapan hari kiamat. Kita hanya disuruh mempersiapkan diri, berinfak, bersedekah, berwakaf, berilmu, beramal, sholat, menyiapkan diri untuk bekal menghadapi hari kiamat. Sekarang banyak orang saking sibuknya mencari kapan hari kiamat sampai tak beramal untuk hari kiamat. Apakah menabung di bank konvensional itu haram? Kalau dikatakan menabung di bank konvensional itu haram, nanti orang Islam menyimpan duit di bawah bantal. Kalau yang disimpan itu 1 juta masih bisa di bawah bantal. Kalau 1 miliar lebih besar duitnya dari bantalnya. Maka mau tak mau di mana disimpan? Di bank syariah, bank muamalat, atau yang bank syariah, Rio Kepri syariah. Tak bisa kata dia, bank konvensional juga Pak Ustaz, saya tinggal di kota yang tak ada bank syariah. Maka simpanlah di bank konvensional, bunganya jangan diambil.
Kata Syekh Yusuf Qardawi, bunganya bukan milik kita, milik umat, balikkan ke umat. Berikan ke lembaga yang dinikmati umat, maslahat orang banyak. Anak yatim, fakir miskin, orang jompo, masjid. Alhamdulillah Pak Ustadz, setiap dapat bunga saya serahkan macam yang Ustadz sebut. Berapa bunganya? 10.000. Patutlah. Kalau 1 juta, saya istikharah. Misalkan kita buang air kecil, terus percikannya menempel ke kaki celana. Apakah sholat kita sah Pak Ustaz? Enggak. Yang bernajis tidak sah. Makanya kalau buang air kecil, jongkok. Tidak memercik. Makanya dulu kalau bertamu ke rumah orang-orang, "Makcik, numpang sholat ya?" "Ya, tunggu kejap." Apa dibawakannya? 2, sarung sama peci. Karena dia takut celana kita itu terpercik. Kalaupun terpaksa, karena tak mungkin jongkok, harus tegak, naikkan kaki celana ke atas, selesai itu siram. Jangan sampai kena ke kaki celana. Adapun ke betis, siram. Adapun satu-satu titik yang tak bisa terelakkan, ma'fu anhu, termaafkan. Tapi jelas-jelas memercik, jatuh air ke tempat yang keras, naik memercik ke atas, nampak percikannya, maka tidak dikatakan ma'fu anhu, batal solat karena celana bernajis. Na'udzubillah. Sejauh mana batasan pengabdian saya pada orang tua dan mertua serta saudara, baik yang sudah meninggal maupun hidup, sedangkan mereka bukan seakidah non-muslim dengan saya. Bagaimana Pak Ustaz? 2. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau orang kafir itu tidak pernah mengusir kamu dari kampung halaman kamu, mereka tidak pernah membunuh kamu, maka kamu boleh buat 2. Antabarruhum, buat baik. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil. Buat baik, sikap adil. Buat baik, sikap adil. Kasih makanan, boleh. Tapi kalau sudah masalah akidah, jangan ikut-ikutan jingle-bell Natal. Jangan ikut-ikutan cap gome, gong cipak cai. Tak boleh. Tapi kalau sekedar kunjung-mengunjung, berbagi makanan, makanan kita ke dia, makan dia kita, tak bisa. Tapi kalau sudah masalah akidah, wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Apakah boleh kita menghadiri melayat kepada rekan kita yang meninggal namun dia non muslim? Datang, ucapkan bela sungkawa, pulang. Aku turut berduka cita, pulang. Jangan ikut misanya, jangan ikut ritual agamanya. Datang, bela sungkawa, pulang, titik. Bolehkah kita mengarang atau membuat ritual ibadah kepada Allah dengan mengkombinasikan beberapa ibadah menjadi satu? Ibadah-ibadah tersebut tidak ada contohnya dari Rasul. Apakah ibadah tersebut juga termasuk kesesatan? Kasih saya contoh. Ini umum. Tak bisa kalau umum. Kasih satu contoh baru bisa dijawab. Karena yang umum itu nanti tak semua generalisir. Saya kasih contoh. Nabi tidak pernah membaca doa khatam Quran dalam solat tarawih. Tak pernah. Tapi di Masjidil Haram, malam ujung Ramadan, ada doa khatam Quran dalam solat tarawih. Itu tak pernah dibuat Nabi, tapi tetap dibolehkan. Kenapa? Karena dia tidak masuk kategori bid'ah dhalalah. Karena masih ada contoh dari kalangan salaf. Ini. Jadi jangan asal tidak dibuat Nabi sesat. Tak bisa begitu. Bagaimana sikap kita menghadapi orang menghujat kita sesat, ahlul bid'ah? Saya mengikuti dakwah jamaah tabligh dan saya terus dihujat ahli bid'ah. Karena dakwah 3 hari, 40 hari dan tak ada dalilnya. Saya datang ke majelis jamaah tabligh, ijtima 20.000 orang di Kubang. Ketemu saya dengan ulama-ulamanya dari Pakistan, dari Bangladesh, dari India, dari Kalimantan, Kiai Lutfi, ada semua. Saya tanya, kalian risih tak dikatakan orang bid'ah? Mereka senyum aja. Saya pada waktu itu sudah emosi karena saya selalu dibid'ahkan orang. Saya tanya, kalian tak marah dengan orang yang mengatakan kalian bid'ah? Mereka senyum aja. Kenapa tak marah? Musuh kita bukan mereka, Ustaz. Musuh kita PKI. Musuh kita adalah kafir. Musuh kita kristenisasi. Ternyata mereka memandang musuh itu yang besar sehingga yang kecil itu tak nampak sama sekali. Jadi kalau sebetulnya murni orang mengikut jamaah tabligh, ini yang jamaah tabligh masih setengah-setengah. Kalau yang asli ikutnya, yang sudah dalam, maka mereka tak menganggap itu kecil saja itu Pak Ustaz. Kalaulah jamaah tabligh itu diajarkan anarkis keras,
Mereka ramai di Pekanbaru nih. Sudah hancur kelompok-kelompok kecil-kecil yang mengejek-ejek jamaah tabligh. Tapi jamaah tabligh tak pernah menganggap itu sesuatu yang besar. Itu kecil, Ustaz. Yang besar itu adalah orang jahil. Yang besar itu adalah orang yang meninggalkan masjid. Yang besar itu adalah orang yang tak berdakwah. Itu yang mesti kita selamatkan. Apa ciri Rasulullah dalam berpakaian, Pak Ustaz? Pakaiannya putih. Nabi bersorban. Nabi berjenggot. Nabi kalau berjalan seperti orang yang turun dari bukit, jalannya cepat. Nabi berjalan menunduk, matanya tidak jelalatan. Nabi bicaranya tepat. Ablaghul bulagha, jawami'ul kalim, pendek, singkat, padat dan mengena. Itulah Nabi SAW. Itu disebut dengan sunnah wasfiyah. Sunnah ada 3. Qauliyah, fi'liyah, takririyah, wasfiyah. Sifat-sifat Nabi SAW. Apakah memakai sorban dan gamis itu sunnah? Ya, Nabi pakai jubah. Nabi pakai sorban. Makanya ada hadis Nabi berwudu, tangannya dibasahkan, dia usap saja sorbannya, tak dia buka sorbannya. Ada versi kedua, dia masukkan tangannya ke balik sorbannya, kena ke dalam. Ini tentang masalah bersorban. Apa ada hadis bangun dari sujud mengepalkan tangan? Ada. Namanya hadis al-ajin. Al-ajin membuat adonan tepung gandum. Ini gandum campur dengan minyak sapi. Orang kita kalau buat adonan begini, karena lunak pakai santan. Orang Arab pakai minyak padat. Maka begini, bangkitnya Nabi dari sujud itu kal ajin, seperti orang buat adonan tepung gandum. Begini bangkit. Tapi hadis ini kata Imam Nawawi dhaif, tak bisa diamalkan dalam masalah ibadah. Katanya hadis tentang ini ajin ni dhaif. Tapi kata Syekh Albani dalam sifat salat Nabi sahih. Itu makanya orang yang ikut pendapat Syekh Albani bangkitnya begini. Sedangkan yang ikut mazhab Syafi'i bangkitnya ala rahati, dengan tapak tangan. Jadi mana yang mau kami ikut Pak Ustaz? Saya begini bangkit. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, mau begini boleh, mau begini boleh, au bi ghairihima, atau selain keduanya. Mau begini, mau begini, mau begini. Atau dia pemain karate begini, atau tidak sama sekali, maka itu bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, sunnah. Namanya al-i'timad ala rahatihi, bangkit dengan bertumpu kepada tapak tangan. Jangan katakan mesti begini, mesti begini. Kalau tidak begini tidak sah. Nanti lama-lama begini, lama-lama begini, bertinju di masjid, ketawa orang luar masjid. Apa pakai cadar? Apa hukum pakai cadar dalam sholat? Menurut mazhab Syafi'i, waktu sholat wajah tak boleh ditutup. Sedangkan orang yang pakai cadar waktu sholat, dia pakai fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz, mufti Saudi Arabia. Kata dia waktu sholat pun tetap ditutup, tapi dengan kain yang menutup dari atas, bukan kain yang diikat dari tengah kemari. Tapi kain dari atas, ada tuh model khimar yang dari atas kainnya turun ke bawah. Beda dengan menyampul tangan dengan kaos tangan, dengan menutup tangan dengan kain yang ada jilbabnya panjang, tangannya tak disampul, tertutup dengan kain. Itu tidak menyebabkan bayar dam pada ihram. Tapi kalau dia sampul tangannya pakai kaos tangan, begitu juga ini. Jangan dipakai di tengah ini. Tapi kain panjang yang menutup dari atas, maka itu boleh, kata fatwa Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Kalau nampak nanti ada perempuan wajahnya tertutup dari atas, itu dia yang membolehkan. Tapi dalam mazhab Syafi'i wajah tetap nampak. Apa hukum belum selesai membayar hutang puasa sementara sudah masuk bulan Ramadan? Karena menyusui. Ini Ramadan. Ramadan yang tinggal kemarin mesti diganti sebelum Ramadan ini datang. Qadha lah. Kalau belum mengganti sampai Ramadan ini, maka yang tinggal kemarin kena denda membayar 1 hari qadha plus fidyah. Fidyah kasih makan fakir miskin 3 kali makan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Apakah dengan berlipatnya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun fidyahnya menjadi 3 tahun? Tidak. Fidyahnya tetap 1 kali. 3 kali tetap fidyahnya 1 kali. 4 tahun akan datang mau diganti, tetap fidyahnya 1 kali. 1 puasa, 1 qadha. 1 qadha, 1 fidyah.
Boleh tidak kita mengkonsumsi obat dari plasenta rusa? Rusa itu binatang yang halal. Tapi kalau dia mati tak disembelih, maka dia najis. Organ tubuhnya, ususnya, buah pinggangnya, kalau dia sudah disembelih menjadi halal. Tapi kalau organnya itu masuk kategori najis, maka dia najis. Kita tidak suruh berobat dengan najis. Andai dia najis, haram. Andai dia haram, berarti tak boleh. Tapi pilihannya dua. Pilih mana nih sekarang? Mati atau pakai najis? Maka boleh pakai najis karena darurat. Andai dia najis, tetap boleh pilih pakai najis karena darurat. Karena kita tak boleh pilih mati. Bapak, pilih dua pak. Mati atau pakai najis? Maka pilih pakai najis. Tak boleh pilih mati. Aku pilih mati aja lah, tak boleh. Dalilnya, la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan jerumuskan dirimu dalam kematian. Bagaimana kalau sholatnya terlambat karena wirid Yasin? Asar, jam berapa sekarang asar? Terlambat wirid karena apa? Karena terlambat sholat karena wirid. Sholat itu wajib, wirid itu sunat. Tapi dalam mazhab Hanafi boleh menunda sholat ketika panas terik. Panas terlampau terik, maka dia tunda sholat. Boleh menunda sholat karena panas terik. Makanya kalau bapak ibu pergi sholat ke masjid India di Kuala Lumpur, begitu selesai azan, loh kok enggak sholat? 1 jam selesai azan baru sholat. Kenapa? Mereka pakai hadis abridu, tunda sampai teduh matahari. Ustaz, ada teman saya mengatakan tidak boleh mendengar ceramah dari ahli bid'ah. Dia mencontohkan Ustaz Arifin Ilham. Apakah teman saya itu aliran sesat? Dia tak aliran sesat. Dia cuman salafi ekstrim. Salafi yang ekstrim-ekstrim, suruh tengok bagaimana Ustaz Basalamah datang duduk satu majelis dengan Ustaz Arifin Ilham. Itu Basalamah itu bintang 7 juga itu di Salafi. Bisa dia duduk sama Arifin Ilham. Datang dia ke majelis Arifin Ilham. Tengok videonya banyak. Bagaimana memberitahu orang atau menasihatinya tentang persepsinya, apa yang kita lakukan itu dia katakan bid'ah. Kita laksanakan karena kita yakin itu tidak bid'ah. Kita sampaikan kajian 70 halaman saya tulis. 444 halaman, 70 halamannya tentang masalah bid'ah. Baca buku 37 masalah populer. Saling hujat, saling sesat. Prihatin saya Pak Ustaz, Muslim Indonesia mengaku Ahlussunnah tapi saling hujat. Kenapa bisa terjadi? Bagaimana menyatukan sesama Ahlussunnah wal Jamaah? Karena sekarang musuh Islam, liberal, komunis, kafir, Syiah sedang bersatu. Alhamdulillah Pekanbaru sudah bersatu ustaz-ustaz. Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, Salafi Garis Lunak, Muhammadiyah, NU, ada namanya jihadis. Masjid-masjid pindah-pindah. Terakhir di Masjid Unwir, masjid sana, subuh Ahad biasanya. Minta nanti salah satu jadwalnya ke Masjid Al-Kausar. Ini ada 4 kertas lagi. Kita habiskan nih baru azan asar. Habis itu baru kita sholat asar. Saya mau nanya Ustaz, masalah sholat. Apa dalil sholat yang duduk tahiyat akhirnya lebih dari 2 rakaat? Mazhab Syafi'i, kalau sholat itu ada tasyahud awalnya, maka tasyahud awalnya duduk iftirash, tasyahud akhirnya duduk tawarruk. Mazhab Hambali, kalau tidak ada tasyahud awalnya, maka tasyahud akhirnya duduk iftirash, macam tasyahud awal. Sholat Jumat, sholat tahiyatul masjid, itu mazhab Hambali. Jangan terkejut, sudah lama itu, sudah 12 abad, baru sampai aja ke Pekanbaru. Apakah pas sujud kaki kita harus dirapatkan? Mazhab Syafi'i kaki renggang, mazhab Hambali rapat, baru sampai ke Pekanbaru. Bingung orang banyak, mau rapat mau renggang, sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau dia tak pakai celana panjang bagian dalam, dia pakai jubah, pakai sarung, bagus rapat. Karena kalau renggang nampak pangkal pahanya. Berdiri dan bergoyang-goyang tahlil di tempat pemakaman. Kalau tahlil, ya ucap aja la ilaha illallah. Ustaz kalau tahlil bergoyang tak? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa kepala Ustaz bergoyang? Saya bernapas. Yang tak boleh itu sengaja menggoyangkan, tak apa digoyang. Kau kata kenapa bergoyang? Entahlah, aku tengok orang goyang, aku goyang pula kata dia.
Pak, apa hukum membunyikan musik di masjid walaupun musik religi? Suaranya keluar untuk ngasih tahu bahwa ada acara, tak apa-apa. Yang kenapa? Karena alat musik itu tidak haram. Buka fikih musik Yusuf Qardawi, semua itu tak haram. Itu kan alat musik. Bukan kentut itu. Itu alat musik. Al-ghina mithlul kalam. Musik itu sama macam cakap. Kalau baik, baik. Kalau tak baik, tak baik. Tapi jangan musik-musik Arab itu dibunyikan. Musik ya asmar Latin sani. Itu bukan lagu religi itu. Lagu cinta itu. Ya asmar, wahai kau yang hitam manis. Latin sani, jangan kau lupakan aku. Bagaimana menurut MUI jamaah tabligh? Jamaah tabligh tak ada masalah. Tak ada fatwa haram jamaah tabligh. Dan menurut Ustaz, yang mengajak preman-preman ke masjid dari diskotik yang rambut gondrong metal-metal itu siapa? Itu jamaah tabligh lah itu. Sesudah mereka datang ke masjid baru Ustaz somad ceramah Assalamualaikum. Yang mengetuk pintu ke rumah-rumah itu siapa? Jamaah tabligh lah itu. Oh, jamaah tabligh ini bau Pak Ustaz tak mandi. Tak semuanya. Di Maroko kaya-kaya jamaah tabligh, pakai Mercy, pakai sedan. Ada mahasiswa Indonesia selama kuliah di Mesir dapat rumah gratis. Dari siapa? Jamaah tabligh. Yang kaya-kaya. Kebetulan Bapak jumpa yang susah-susahnya. Ini satu pertanyaan lagi. Tapi ini pula yang paling payah membacanya. Solat zuhur yang tidak dijaharkan dan asar, jamaah membaca ayatnya panjang, sedangkan imam membaca ayatnya pendek. Jamaah belum siap membaca ayat, imam sudah ruku. Apakah solat tidak sah? Sah. Kenapa? Karena yang menjadi rukun Fatihah saja. Asal selesai Fatihah. Andai makmum belum selesai Fatihah, imam sudah selesai, ikut saja ruku. Kenapa? Al-imamu junnah. Imam penanggung jawab. Faqiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan imam mengkoper bacaan makmum. Apakah waktu zaman Nabi masih hidup, apakah sudah ada untuk seperti sekarang? Apakah solat Jumat sah dengan memakai meja dan kursi saja? Solat Jumat sah kalau memakai meja dan kursi saja. Nabi khutbah tak pakai mimbar. Nabi khutbah bersandar ke batang korma. Datang ibu-ibu, ya Rasulullah, aku punya budak tukang kayu, boleh ku buatkan mimbar? Boleh, kata Nabi. Mimbar itu bukan dari Nabi. Sahabat minta membuatkan mimbar. Jadi kalau tak ada mimbar, tegak aja dia khutbah. Sah. Terakhir, apakah yang dipakai jamaah yang tidak mau bersalaman dengan jamaah lain setiap selesai berdoa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak mau. Dia mau hadis fi'li. Mana dalilnya? Maka kata Imam Al-Izz bin Abdus Salam, bersalaman selesai solat itu bid'ah, tapi bid'ah mubahah. Kata Al-Izz, sultanul fuqaha, sultannya ahli fikih. Imam Nawawi hafal Sahih Muslim, kata dia bersalaman setelah solat boleh, karena hadisnya umum. Maka bapak ibu kalau selesai solat salaman tak jadi masalah. Begitu menurut kata para ulama. Ada hafal Sahih Muslim, bersalaman selesai solat tak apa-apa. Ada cuman hafal hadis 3, itu pun pakai laptop. Melarang salaman selesai solat. Bapak ibu ikut Imam Muslim, Imam Nawawi yang hafal Sahih Muslim, atau yang hafal hadis 3 kalau nengok laptop. Nah, kalau saya tetap ikut Imam Nawawi yang Sahih Muslim. Selesai solat, salaman tak apa-apa. Sebelum solat tak apa-apa. Selesai solat tak apa-apa. Asal jangan sedang solat salaman. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Itu yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan langsung doa selesai azan. Baca doa kafaratul majlis, penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Dengan baraknya dan fadlul